Namaku Rika. Aku dijodohkan oleh ibuku. Ternyata jodohku adalah... Rika menatap cermin di hadapannya. Riasan lembut di wajahnya tak mampu menyembunyikan kegelisahan yang menari di matanya. Gaun pengantin berwarna putih gading membalut tubuhnya yang semampai. Namun dadanya terasa sesak. Di luar kamar, musik pernikahan mengalun pelan. Tapi di dalam hatinya, gemuruh penolakan tak bisa diredam. Ia dijodohkan dengan pria yang bahkan belum pernah ia kenal sebelumnya. Namanya Arman, kata ibunya beberapa minggu lalu. Anak dari sahabat almarhum ayahmu. Hidupnya sederhana, pekerja keras, dan baik. Sederhana, desis Rika waktu itu. Apa ibu tega menikahkan aku dengan orang miskin? Namun ibunya hanya terdiam. Ada hutang budi lama yang harus dibayar. Dan Rika, walau memberontak dalam hati, tahu ia tak akan bisa melawan keputusan keluarga. Hari itu Arman datang, tubuh tinggi, kulit legam, wajahnya biasa saja. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana hitam pudar. Sepatunya bolong, motornya pun tua dan berisik. Rika tak bisa menyembunyikan rasa jijik saat menyambutnya. Salam kenal, Rika, ucap Arman sembari menunduk sopan. Rika hanya mengangguk, tidak ada senyum. Tidak ada sapa. Hari pernikahan pun tiba. Rika duduk di pelaminan dengan hati membeku. Ia tersenyum hanya untuk kamera, bukan untuk Arman. Arman tampak canggung, tapi tatapan matanya teduh. Ada ketulusan di sana. Tapi Rika menolaknya mentah-mentah. Malam pertama mereka pun bukan malam yang romantis. Rika tidur membelakangi Arman, jauh di sisi ranjang. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu, ucap Arman dengan suara pelan. Ia tidur di lantai, hanya beralaskan selimut tipis. Hari-hari setelah itu adalah siksaan bagi Rika. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Atap bocor, dinding kusam, air keran berbau besi. Rika menangis hampir setiap malam. Ia membenci nasibnya. Arman bekerja sebagai pengantar barang. Setiap hari ia pulang dalam keadaan lelah, namun tetap menyapa Rika dengan senyuman dan makanan kecil di tangan. Beli bakso kesukaanmu, katanya suatu sore. Rika hanya membuang muka. Aku nggak suka makan makanan murahan. Arman tak berkata apa-apa. Ia hanya menaruh bakso itu di meja, lalu pergi ke dapur mencuci tangan. Namun waktu terus berjalan, dan di tengah kehampaan itu, perlahan hati Rika mulai retak. Ia sakit suatu hari, demam tinggi, menggigil sepanjang malam. Arman panik. Ia membopong Rika ke klinik dengan motornya yang hampir rontok. Sepanjang malam Arman tak tidur. Ia mengganti kompres, mengelap keringat Rika, dan sesekali menggenggam tangannya. Bertahan ya, jangan sakit, bisiknya, saat Rika membuka mata dan melihat Arman tertidur di lantai. Kepalanya bersandar di kasur. Air mata jatuh pelan dari pelupuk matanya. Untuk pertama kalinya, Rika berkata pelan, "Terima kasih." Arman tersenyum. "Kamu sembuh. Itu cukup bagiku." Hari-hari berubah. Rika mulai memasak untuk Arman. Ia bahkan menyetrika bajunya. Rumah yang dulu sunyi mulai hangat. Suatu hari, Arman berkata akan pergi selama 3 hari karena urusan keluarga. Rika mengangguk, tapi hatinya gelisah. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Rika baru sadar. Ia merindukan Arman. Hari ketiga, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah. Rika mengerutkan dahi. Seorang pria turun dari dalamnya. Berjas, berkemeja putih, sepatu mahal. "Itu Arman." "Mobil siapa?" tanya Rika, nyaris berbisik. "Mobilku," jawab Arman tenang. "Masuk dulu, kita bicara." Malam itu, di ruang tamu yang sederhana, Arman membuka segalanya. "Aku bukan tukang antar barang. Aku pemilik perusahaan ekspedisi yang cukup besar. Aku menyamar karena aku ingin menemukan cinta sejati, bukan cinta karena harta." Dunia Rika seakan berhenti berputar. Ia menatap Arman seolah melihat orang asing. "Dari awal, kamu bohong padaku," bisiknya. "Aku tidak bohong. Aku hanya menyembunyikan siapa aku, agar kamu mencintaiku karena diriku." Rika gemetar, matanya berkaca-kaca. "Lalu, selama ini kamu bersabar atas semua penghinaan dariku." Arman mengangguk. "Karena aku tahu, hatimu bisa berubah. Dan kamu akhirnya mencintaiku bukan karena uang." Rika menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangis pecah. Ia merasa sangat bersalah.
Ia telah memperlakukan laki-laki terbaik dalam hidupnya seperti sampah. Maafkan aku begitu jahat. Arman menarik tangannya. Kamu sudah berubah, Rika. Dan itu yang paling berharga bagiku. Sejak malam itu, kehidupan mereka benar-benar berubah. Rika kini mendampingi Arman dalam berbagai pertemuan bisnis. Ia tampil anggun, cerdas, dan penuh kasih. Namun Arman tetap sederhana. Sesekali, ia masih mengajak Rika naik motor tua mereka. Biar ingat dari mana kita mulai, katanya sambil tertawa. Mereka juga kembali ke warung mie kaki lima tempat pertama kali Arman membelikannya makanan. Dulu aku jijik makan di sini, kata Rika. Sekarang, tanya Arman, ini tempat paling romantis di dunia, jawabnya sambil menggenggam tangan suaminya. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak lelaki. Arman tetap mengajarkan kesederhanaan. Ia ingin anaknya tumbuh rendah hati. Uang bisa datang dan pergi, tapi cinta, kejujuran, dan kesabaran harus dijaga, pesannya. Rika tak pernah menyangka bahwa jodoh yang dulu ia tolak mentah-mentah, justru menjadi berkah terbesar dalam hidupnya. Malam itu, di beranda rumah megah mereka, di bawah cahaya bulan dan rintik hujan, Arman memeluk Rika dari belakang. Apa kamu menyesal pernah dijodohkan denganku? Rika menoleh, matanya berbinar. Menyesal, katanya, itu keputusan terbaik dalam hidupku. Arman mencium keningnya. Hujan turun pelan, menyelimuti mereka dalam dekapan hangat. Di balik kemiskinanmu, aku menemukan cinta yang paling murni. Dan kini, dalam kekayaanmu, aku hanya ingin satu hal, tetap mencintaimu dengan cara yang sederhana. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan atau status sosial, melainkan tentang keberanian untuk bertahan, menerima, dan mencintai seseorang apa adanya. Ketika prasangka digantikan oleh rasa syukur dan ketulusan, maka cinta akan menemukan bentuknya yang paling indah. Sebab cinta yang dimulai dari kejujuran, akan tumbuh menjadi kebahagiaan yang abadi. Namaku Rika, aku dijodohkan oleh ibuku. Ternyata jodohku adalah... Rika menatap cermin di hadapannya. Riasan lembut di wajahnya tak mampu menyembunyikan kegelisahan yang menari di matanya. Gaun pengantin berwarna putih gading membalut tubuhnya yang semampai, namun dadanya terasa sesak. Di luar kamar, musik pernikahan mengalun pelan, tapi di dalam hatinya, gemuruh penolakan tak bisa diredam. Ia dijodohkan dengan pria yang bahkan belum pernah ia kenal sebelumnya. Namanya Arman, kata ibunya beberapa minggu lalu. Anak dari sahabat almarhum ayahmu. Hidupnya sederhana, pekerja keras, dan baik. Sederhana, desis Rika waktu itu. Apa ibu tega menikahkan aku dengan orang miskin? Namun ibunya hanya terdiam. Ada hutang budi lama yang harus dibayar. Dan Rika, walau memberontak dalam hati, tahu ia tak akan bisa melawan keputusan keluarga. Hari itu Arman datang, tubuh tinggi, kulit legam, wajahnya biasa saja. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana hitam pudar. Sepatunya bolong, motornya pun tua dan berisik. Rika tak bisa menyembunyikan rasa jijik saat menyambutnya. Salam kenal, Rika, ucap Arman sembari menunduk sopan. Rika hanya mengangguk, tidak ada senyum, tidak ada sapa. Hari pernikahan pun tiba. Rika duduk di pelaminan dengan hati membeku. Ia tersenyum hanya untuk kamera, bukan untuk Arman. Arman tampak canggung, tapi tatapan matanya teduh. Ada ketulusan di sana, tapi Rika menolaknya mentah-mentah. Malam pertama mereka pun bukan malam yang romantis. Rika tidur membelakangi Arman, jauh di sisi ranjang. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu, ucap Arman dengan suara pelan. Ia tidur di lantai, hanya beralaskan selimut tipis. Hari-hari setelah itu adalah siksaan bagi Rika. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Atap bocor, dinding kusam, air keran berbau besi. Rika menangis hampir setiap malam. Ia membenci nasibnya. Arman bekerja sebagai pengantar barang. Setiap hari ia pulang dalam keadaan lelah, namun tetap menyapa Rika dengan senyuman dan makanan kecil di tangan. Beli bakso kesukaanmu, katanya suatu sore. Rika hanya membuang muka. Aku nggak suka makan makanan murahan. Arman tak berkata apa-apa. Ia hanya menaruh bakso itu di meja, lalu pergi ke dapur mencuci tangan. Namun waktu terus berjalan. Dan di tengah kehampaan itu,
Perlahan hati Rika mulai retak. Ia sakit suatu hari. Demam tinggi. Menggigil sepanjang malam. Arman panik. Ia membopong Rika ke klinik dengan motornya yang hampir rontok. Sepanjang malam Arman tak tidur. Ia mengganti kompres, mengelap keringat Rika, dan sesekali menggenggam tangannya. "Bertahan ya, jangan sakit," bisiknya, saat Rika membuka mata dan melihat Arman tertidur di lantai. Kepalanya bersandar di kasur. Air mata jatuh pelan dari pelupuk matanya. Untuk pertama kalinya, Rika berkata pelan, "Terima kasih." Arman tersenyum. "Kamu sembuh. Itu cukup bagiku." Hari-hari berubah. Rika mulai memasak untuk Arman. Ia bahkan menyetrika bajunya. Rumah yang dulu sunyi mulai hangat. Suatu hari, Arman berkata akan pergi selama 3 hari karena urusan keluarga. Rika mengangguk, tapi hatinya gelisah. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Rika baru sadar, ia merindukan Arman. Hari ketiga, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah. Rika mengerutkan dahi. Seorang pria turun dari dalamnya, berjas, berkemeja putih, sepatu mahal. "Itu Arman." "Mobil siapa?" tanya Rika, nyaris berbisik. "Mobilku," jawab Arman tenang. "Masuk dulu, kita bicara." Malam itu, di ruang tamu yang sederhana, Arman membuka segalanya. "Aku bukan tukang antar barang. Aku pemilik perusahaan ekspedisi yang cukup besar. Aku menyamar karena aku ingin menemukan cinta sejati. Bukan cinta karena harta." Dunia Rika seakan berhenti berputar. Ia menatap Arman seolah melihat orang asing. "Dari awal, kamu bohong padaku," bisiknya. "Aku tidak bohong. Aku hanya menyembunyikan siapa aku, agar kamu mencintaiku karena diriku." Rika gemetar, matanya berkaca-kaca. "Lalu, selama ini kamu bersabar atas semua penghinaan dariku?" Arman mengangguk. "Karena aku tahu, hatimu bisa berubah. Dan kamu akhirnya mencintaiku bukan karena uang." Rika menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangis pecah. Ia merasa sangat bersalah. Ia telah memperlakukan laki-laki terbaik dalam hidupnya seperti sampah. "Maafkan aku begitu jahat." Arman menarik tangannya. "Kamu sudah berubah, Rika. Dan itu yang paling berharga bagiku." Sejak malam itu, kehidupan mereka benar-benar berubah. Rika kini mendampingi Arman dalam berbagai pertemuan bisnis. Ia tampil anggun, cerdas, dan penuh kasih. Namun Arman tetap sederhana. Sesekali, ia masih mengajak Rika naik motor tua mereka. "Biar ingat dari mana kita mulai," katanya sambil tertawa. Mereka juga kembali ke warung mie kaki 5 tempat pertama kali Arman membelikannya makanan. "Dulu aku jijik makan di sini," kata Rika. "Sekarang," tanya Arman, "ini tempat paling romantis di dunia," jawabnya sambil menggenggam tangan suaminya. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak lelaki. Arman tetap mengajarkan kesederhanaan. Ia ingin anaknya tumbuh rendah hati. Uang bisa datang dan pergi, tapi cinta, kejujuran, dan kesabaran harus dijaga, pesannya. Rika tak pernah menyangka bahwa jodoh yang dulu ia tolak mentah-mentah, justru menjadi berkat terbesar dalam hidupnya. Malam itu, di beranda rumah megah mereka, di bawah cahaya bulan dan rintik hujan, Arman memeluk Rika dari belakang. "Apa kamu menyesal pernah dijodohkan denganku?" Rika menoleh, matanya berbinar. "Menyesal," katanya, "itu keputusan terbaik dalam hidupku." Arman mencium keningnya. Hujan turun pelan, menyelimuti mereka dalam dekapan hangat. "Di balik kemiskinanmu, aku menemukan cinta yang paling murni. Dan kini, dalam kekayaanmu, aku hanya ingin satu hal, tetap mencintaimu dengan cara yang sederhana." Cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan atau status sosial, melainkan tentang keberanian untuk bertahan, menerima, dan mencintai seseorang apa adanya. Ketika prasangka digantikan oleh rasa syukur dan ketulusan, maka cinta akan menemukan bentuknya yang paling indah. Sebab cinta yang dimulai dari kejujuran, akan tumbuh menjadi kebahagiaan yang abadi. "Namaku Rika. Aku dijodohkan oleh ibuku. Ternyata jodohku adalah..." Rika menatap cermin di hadapannya. Riasan lembut di wajahnya tak mampu menyembunyikan kegelisahan yang menari di matanya. Gaun pengantin berwarna putih gading membalut tubuhnya yang semampai, namun dadanya terasa sesak. Di luar kamar, musik pernikahan mengalun pelan.
Tapi di dalam hatinya, gemuruh penolakan tak bisa diredam. Ia dijodohkan dengan pria yang bahkan belum pernah ia kenal sebelumnya. Namanya Arman, kata ibunya beberapa minggu lalu. Anak dari sahabat almarhum ayahmu. Hidupnya sederhana, pekerja keras, dan baik. Sederhana, desis Rika waktu itu. Apa ibu tega menikahkan aku dengan orang miskin? Namun ibunya hanya terdiam. Ada hutang budi lama yang harus dibayar. Dan Rika, walau memberontak dalam hati, tahu ia tak akan bisa melawan keputusan keluarga. Hari itu Arman datang, tubuh tinggi, kulit legam, wajahnya biasa saja. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana hitam pudar. Sepatunya bolong, motornya pun tua dan berisik. Rika tak bisa menyembunyikan rasa jijik saat menyambutnya. Salam kenal, Rika, ucap Arman sembari menunduk sopan. Rika hanya mengangguk, tidak ada senyum, tidak ada sapa. Hari pernikahan pun tiba. Rika duduk di pelaminan dengan hati membeku. Ia tersenyum hanya untuk kamera, bukan untuk Arman. Arman tampak canggung, tapi tatapan matanya teduh. Ada ketulusan di sana, tapi Rika menolaknya mentah-mentah. Malam pertama mereka pun bukan malam yang romantis. Rika tidur membelakangi Arman, jauh di sisi ranjang. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izinmu, ucap Arman dengan suara pelan. Ia tidur di lantai, hanya beralaskan selimut tipis. Hari-hari setelah itu adalah siksaan bagi Rika. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Atap bocor, dinding kusam, air keran berbau besi. Rika menangis hampir setiap malam. Ia membenci nasibnya. Arman bekerja sebagai pengantar barang. Setiap hari ia pulang dalam keadaan lelah, namun tetap menyapa Rika dengan senyuman dan makanan kecil di tangan. Beli bakso kesukaanmu, katanya suatu sore. Rika hanya membuang muka. Aku nggak suka makan makanan murahan. Arman tak berkata apa-apa. Ia hanya menaruh bakso itu di meja, lalu pergi ke dapur mencuci tangan. Namun waktu terus berjalan, dan di tengah kehampaan itu, perlahan hati Rika mulai retak. Ia sakit suatu hari, demam tinggi, menggigil sepanjang malam. Arman panik. Ia membopong Rika ke klinik dengan motornya yang hampir rontok. Sepanjang malam Arman tak tidur. Ia mengganti kompres, mengelap keringat Rika, dan sesekali menggenggam tangannya. Bertahan ya, jangan sakit, bisiknya, saat Rika membuka mata dan melihat Arman tertidur di lantai. Kepalanya bersandar di kasur, air mata jatuh pelan dari pelupuk matanya. Untuk pertama kalinya, Rika berkata pelan, "Terima kasih." Arman tersenyum, "Kamu sembuh. Itu cukup bagiku." Hari-hari berubah. Rika mulai memasak untuk Arman. Ia bahkan menyetrika bajunya. Rumah yang dulu sunyi mulai hangat. Suatu hari, Arman berkata akan pergi selama 3 hari karena urusan keluarga. Rika mengangguk, tapi hatinya gelisah. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun. Rika baru sadar, ia merindukan Arman. Hari ketiga, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan rumah. Rika mengerutkan dahi. Seorang pria turun dari dalamnya, berjas, berkemeja putih, sepatu mahal. "Itu Arman." "Mobil siapa?" tanya Rika, nyaris berbisik. "Mobilku," jawab Arman tenang. "Masuk dulu, kita bicara." Malam itu, di ruang tamu yang sederhana, Arman membuka segalanya. "Aku bukan tukang antar barang. Aku pemilik perusahaan ekspedisi yang cukup besar. Aku menyamar karena aku ingin menemukan cinta sejati. Bukan cinta karena harta." Dunia Rika seakan berhenti berputar. Ia menatap Arman seolah melihat orang asing. "Dari awal, kamu bohong padaku," bisiknya. "Aku tidak bohong. Aku hanya menyembunyikan siapa aku, agar kamu mencintaiku karena diriku." Rika gemetar, matanya berkaca-kaca. "Lalu, selama ini kamu bersabar atas semua penghinaan dariku?" Arman mengangguk, "Karena aku tahu, hatimu bisa berubah. Dan kamu akhirnya mencintaiku bukan karena uang." Rika menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangis pecah. Ia merasa sangat bersalah. Ia telah memperlakukan laki-laki terbaik dalam hidupnya seperti sampah. "Maafkan aku begitu jahat." Arman menarik tangannya. "Kamu sudah berubah, Rika. Dan itu yang paling berharga bagiku." Sejak malam itu, kehidupan mereka benar-benar berubah. Rika kini mendampingi Arman dalam berbagai pertemuan bisnis. Ia tampil anggun, cerdas,
dan penuh kasih. Namun Arman tetap sederhana. Sesekali, ia masih mengajak Rika naik motor tua mereka. Biar ingat dari mana kita mulai, katanya sambil tertawa. Mereka juga kembali ke warung mie kaki lima tempat pertama kali Arman membelikannya makanan. Dulu aku jijik makan di sini, kata Rika. Sekarang, tanya Arman, ini tempat paling romantis di dunia, jawabnya sambil menggenggam tangan suaminya. Beberapa tahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak lelaki. Arman tetap mengajarkan kesederhanaan. Ia ingin anaknya tumbuh rendah hati. Uang bisa datang dan pergi, tapi cinta, kejujuran, dan kesabaran harus dijaga, pesannya. Rika tak pernah menyangka bahwa jodoh yang dulu ia tolak mentah-mentah justru menjadi berkat terbesar dalam hidupnya. Malam itu, di beranda rumah megah mereka, di bawah cahaya bulan dan rintik hujan, Arman memeluk Rika dari belakang. "Apa kamu menyesal pernah dijodohkan denganku?" Rika menoleh, matanya berbinar. "Menyesal," katanya, "itu keputusan terbaik dalam hidupku." Arman mencium keningnya. Hujan turun pelan, menyelimuti mereka dalam dekapan hangat. "Di balik kemiskinanmu, aku menemukan cinta yang paling murni. Dan kini, dalam kekayaanmu, aku hanya ingin satu hal, tetap mencintaimu dengan cara yang sederhana." Cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kemewahan atau status sosial, melainkan tentang keberanian untuk bertahan, menerima, dan mencintai seseorang apa adanya. Ketika prasangka digantikan oleh rasa syukur dan ketulusan, maka cinta akan menemukan bentuknya yang paling indah. Sebab cinta yang dimulai dari kejujuran, akan tumbuh menjadi kebahagiaan yang abadi. "Namaku Rika. Aku dijodohkan oleh ibuku. Ternyata jodohku adalah..." Rika menatap cermin di hadapannya. Riasan lembut di wajahnya tak mampu menyembunyikan kegelisahan yang menari di matanya. Gaun pengantin berwarna putih gading membalut tubuhnya yang semampai, namun dadanya terasa sesak. Di luar kamar, musik pernikahan mengalun pelan, tapi di dalam hatinya, gemuruh penolakan tak bisa diredam. Ia dijodohkan dengan pria yang bahkan belum pernah ia kenal sebelumnya. Namanya Arman, kata ibunya beberapa minggu lalu. Anak dari sahabat almarhum ayahmu. Hidupnya sederhana, pekerja keras, dan baik. "Sederhana," desis Rika waktu itu. "Apa ibu tega menikahkan aku dengan orang miskin?" Namun ibunya hanya terdiam. Ada hutang budi lama yang harus dibayar. Dan Rika, walau memberontak dalam hati, tahu ia tak akan bisa melawan keputusan keluarga. Hari itu Arman datang, tubuh tinggi, kulit legam, wajahnya biasa saja. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana hitam pudar. Sepatunya bolong, motornya pun tua dan berisik. Rika tak bisa menyembunyikan rasa jijik saat menyambutnya. "Salam kenal, Rika," ucap Arman sembari menunduk sopan. Rika hanya mengangguk, tidak ada senyum, tidak ada sapa. Hari pernikahan pun tiba. Rika duduk di pelaminan dengan hati membeku. Ia tersenyum hanya untuk kamera, bukan untuk Arman. Arman tampak canggung, tapi tatapan matanya teduh. Ada ketulusan di sana, tapi Rika menolaknya mentah-mentah. Malam pertama mereka pun bukan malam yang romantis. Rika tidur membelakangi Arman.